Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eee, kita masuk lagi ya ke dalam sharing materi. Kali ini, eee, pada siang hari ini saya ingin sharing materi mengenai good practices for requirement engineering. Jadi di dalam materi kali ini akan saya share berupa beberapa best practice ya mengenai requirement engineering dalam fase-fase awal ya, kebutuhan perangkat lunak. Awal itu maksudnya, dari fase untuk menangkap kebutuhan dari suatu organisasi gitu ya. Baik, ini adalah, requirement development process framework yang biasa dipakai ya dalam proses requirement engineering. Jadi ini adalah framework yang dipakai ada 4 tahapan. Yang pertama adalah elicitation, ya seperti yang kita tahu elicitation itu berupa suatu teknis ya dalam menangkap kebutuhan dan menangkap permasalahan dari sisi user dan dari sisi organisasi. Ya seperti misalnya, kita melakukan suatu wawancara gitu ya, atau kita adakan suatu rapat pertemuan, kita membuat kuesioner, kita lakukan observasi, itu semua ada di proses elicitation. Kemudian hasil daripada tangkapan tadi ya, menggunakan wawancara, menggunakan observasi dan lain-lain itu kita lakukan analisis. Nah, di situ nanti kita akan menganalisa sebenarnya dari user story atau apapun yang ditangkap dari elicitation, itu sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh perangkat lunak itu apa nantinya, gitu ya. Nah, hasil itu bisa kita balikin lagi, ke fase elicitation untuk mengklarifikasi apakah benar hasil analisis yang kita tangkap daripada ini tadi. Jadi kita bisa sosialisasikan lagi ke user, balik lagi ke elicitation. Lalu dari analisis kita ke specification. Di sini kita mencatat apa saja kebutuhan fungsional ya dari suatu perangkat lunak tadi. Nah, bisa kita cocokin lagi dengan hasil analisis untuk mendekati gap. Jadi jangan sampai eh, kebutuhan fungsional itu terlalu besar ya dari hasil analisis yang didapat dari elicitation. Nah, kemudian kita lakukan validasi ya. Nah, di sini kita bisa lakukan apakah benar fungsi perangkat lunak itu memang dibutuhkan oleh user dan kita bisa lakukan confirm dan correction ya terhadap usernya kembali lagi ke proses elicitation. Jadi eh, hasil yang kita dapat kita bisa lakukan proses elisitasi lagi untuk mendapatkan konfirmasi dan koreksi apabila memang hasil validasinya ada masalah. Kalau tidak ada masalah maka stop di sini. Kalau ada masalah mungkin ada kekurangan dalam memperoleh informasi, jadi balik lagi ke elicitation, analisis, specification, dan validation. Ya. Nah, jadi ini adalah 4 tahapan yang biasanya digunakan ya secara best practice dalam proses requirement development. Nah, baru nanti setelah validation sudah dapat itu ya berapa fungsional requirement-nya, misalnya ada 10 fitur atau 10 fungsi, maka setelah itu dilakukan fase desain perangkat lunak. Baik, ini saya rasa mudah dipahami ya. Dari gambar ini kita tahu seperti apa proses pembangunan requirement itu sendiri. Nah, apa saja yang biasanya dilakukan ya dalam requirement development proses framework itu yang pertama biasanya kita mendefine business requirement dulu, kemudian identify user class, ya siapa user yang bisa kita pegang omongannya gitu ya. Kemudian kita identify user representatif, jadi dari sekian puluh banyaknya user, siapa yang kita bisa jadikan sampel gitu ya untuk mewakili semua user yang ada. Kemudian kita harus mengidentify siapa decision maker-nya, artinya suatu proses requirement ini harus ada awal dan ada akhir. Ya ketika sudah mencapai kesepakatan dalam requirement, maka harus ada yang menjadi decision maker agar hal yang sama tidak dilakukan berulang-ulang. Atau misalnya bisa jadi gini, user sudah memberitahukan kebutuhannya dia, saat seminggu dikerjakan, kemudian divalidasi ternyata berbeda lagi omongannya dengan yang kemarin gitu. Nah itu berbahaya ya bagi life cycle-nya perangkat lunak, sehingga
kita harus membuat mengidentifikasi siapa decision maker-nya. Ya mau pakai agile kayak mau pakai waterfall kayak itu semuanya sama-sama berbahaya ya apabila tidak ada decision making-nya dari sisi klien ya atau customer. Kemudian kita bangun plan elicitation-nya, kita mau seperti apa elicitation-nya, apakah wawancara saja, apakah wawancara dengan observasi atau seperti apa kita lakukan plan, berapa lama gitu ya dibutuhkan waktunya. Kemudian kita lakukan identify user requirement dari user story, dari elicitation tadi gitu ya kita lakukan. Kemudian kita akan memprioritaskan user requirement yang nanti akan kemudian kita analisa gitu ya. Nah setelah ini kita lakukan phase out user requirement, kita gali lagi ya, kita lakukan verifikasi lagi gitu ya. Kemudian hasil dari situ kita derive ke functional requirement. Nah, dari situ kita bisa masukkan ada berapa fitur atau fungsi dalam perangkat lunaknya. Jadi kalau kita ngomongin functional requirement itu artinya fungsi yang ada di perangkat lunaknya, di mana ketika fungsi itu dieksekusi maka akan menjawab kebutuhan dari user gitu ya. Lalu kita modelkan requirement-nya. Biasanya pemodelan requirement ini menggunakan diagram use case. Ya udah dapat requirement fungsional, kita spesifikasikan non-functional requirement-nya. Bisa dari security gitu ya, bisa dari sisi organisasi, bisa dari sisi etika dan lain-lain. Lalu dilakukan review terhadap requirement. Ya, kemudian kita develop prototype-nya, kita develop dan evolve arsitekturnya. Ya, lalu kita allocate-kan requirement to komponen, ini bisa digambarkan menggunakan diagram-diagram seperti kelas, sequence dan lain-lain. Kemudian kita develop test from requirement. Nah, kita tahu ya bahwa proses pengujian perangkat lunak atau software testing itu adalah menguji coba apa yang software bisa lakukan. Nah, kita tahu dari mana software itu melakukan hal itu dengan benar, maka kita harus lihat dari requirement. Maka sebenarnya setelah kita membuat requirement, kita harus membuat suatu test plan. Ya, nah, kita harus membuat test plan, di mana test plan itu ada, kita akan bisa membuat test code-nya ya, uji coba kodenya, uji coba inputnya, misalnya lalu outputnya seperti apa, itu sebenarnya kita buatnya di fase requirement ya. Jadi pengujian perangkat lunak itu bukan semerta-merta perangkat lunaknya diuji tanpa adanya planning atau rencana, tapi memang sudah direncanakan di fase requirement karena hasil perangkat lunaknya itu harus menjawab semua daripada proses requirement yang ada. Ya, jadi di awal memang sudah disiapkan test plan-nya gitu ya. Jadi kita udah develop tesnya seperti apa nantinya untuk memvalidasi apakah suatu fungsional requirement atau suatu fitur itu bekerja dengan baik atau tidak dan itu nanti akan diterima oleh user. Ya, jadi penerimaannya itu juga bisa kita rencanakan itu di awal. Nah, lalu yang terakhir kita validasi ke usernya. Ya, kita validasi fungsional requirement-nya, non-functional requirement, kita validasi modelnya dan prototipenya. Nah, kalau ini udah selesai, maka kita bisa melanjutkan ke proses development life cycle selanjutnya. Nah, kalau ini belum selesai, kita bisa lakukan proses ini beberapa kali. Kalau yang ini cuma sekali ya, ini cuma kita tentukan sekali di awal. Nah, ini yang kita bisa lakukan beberapa kali sampai akhirnya ya kita tidak perlu memvalidasi lagi, artinya user sudah sesuai ya, requirement yang ada memang sudah seperti itu dan itu yang harus dieksekusi nantinya dalam bentuk aplikasi ya. Jadi yang ini sekali aja, ya yang ini bisa dilakukan beberapa kali gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa perbedaan effort ya yang dilakukan dalam pemilihan development life cycle. Seperti yang kita tahu kalau kita ngomongin waterfall atau sequential, biasanya effort di awal itu lebih tinggi gitu ya. Karena kita tahu sequential itu menjalankan beberapa proses itu satu persatu gitu ya. Jadi requirement dulu, kemudian requirement analysis, kemudian modeling, coding, terus testing, deployment dan maintenance itu semua dilakukan satu persatu secara sequential. Makanya biasanya
effort yang dikeluarkan ya dalam proses requirement itu di awal itu pasti lebih besar. Nah, mungkin berbeda dengan iteratif atau agile atau incremental gitu ya. Nah, kalau misalnya iteratif itu memang agak cenderung besar di awal, cuman dia tidak terlalu sering ya effortnya, karena ya iteratif itu dia akan selalu mengulang dalam tempo waktu tertentu, entah sebulan, entah 2 bulan gitu ya, untuk membuat aplikasi dalam requirement yang akan selalu bertambah nantinya. Jadi tidak akan diambil semua, tapi seiring berjalannya waktu. Artinya ini modul 1, ini modul 2, ini modul 3, ini modul 4 dan seterusnya. Nah, kalau agile atau incremental itu lebih sering dilakukan requirement-nya, karena kalau kita ambil satu saja contoh menggunakan Scrum ya, Scrum itu dieksekusi selama 1 bulan ya maksimal, di mana tiap hari itu akan ada proses meeting ya. Jadi biasanya kalau apa ya pengerjaannya itu incremental, artinya incremental itu kita akan membahas suatu requirement dan kita akan langsung mengeksekusi program yang nanti akan menjalankan atau memenuhi tujuan si requirement itu langsung gitu ya. Jadi tidak dikumpulkan requirement-nya di awal baru kemudian akhirnya dikerjakan programnya. Jadi 10 requirement, 10 tujuan gitu ya di programnya, tapi dia satu-satu nanti atau dua-dua. Jadi 2 requirement, 2 program. Jadi tutup requirement-nya, nanti maju lagi ke 2 requirement atau 1 requirement akan jadi 1 tujuan program dan seterusnya maju. Makanya effortnya itu akan lebih sering ya seiring berjalannya waktu selama fase life cycle terjadi untuk agile atau incremental. Nah, bagus yang mana? Semua ada pilihannya ya. Kalau teman-teman memiliki tim yang bagus dan solid, ya agile lebih bagus tentunya. Karena mengerjakan sesuatu sedikit demi sedikit itu akan lebih fokus dan lebih baik ya daripada mengerjakan sesuatu yang di awal itu besar gitu ya. Di mana mungkin sesuatu yang besar ini masih terdapat banyak miss di sini. Ya makanya kalau waterfall itu dibilangnya kan gini, kalau fase itu belum selesai maka tidak boleh kembali ke tidak boleh maju ke fase selanjutnya. Karena resiko yang dihadapi ketika kita memaksa ke fase selanjutnya itu akan sangat tinggi apabila fase sebelumnya itu belum tuntas dikerjakan. Ya itu pengetahuan basic ya. Nah, di sini ada beberapa good practices ya. Dia tidak bilang best practices, kenapa? Karena kalau kita ngomongin requirement itu adanya ya good practices. Ya kita ngomongnya sama orang ya. Jadi tidak ada yang best tapi ada yang good ya, setidaknya masih bisa diterima. Ya kalau misalnya kita menggambar ya, bikin diagram, bagaimana cara membuat diagram use case yang benar ya, masih ada itu best practice-nya karena kita ngomongnya enggak dengan orang ya. Kalau kita di requirement biasanya dia ngomongnya good practice saja karena memang ada yang bisa diterapkan, ada yang enggak gitu ya. Enggak selalu semuanya bisa diterapkan. Kalau kita ngomonginnya best practices, maka mungkin hampir semua dari poin-poin itu bisa kita terapkan di suatu pekerjaan atau suatu kegiatan itu ya. Nah, untuk melakukan requirement elicitation, ya di sini ada beberapa good practices-nya. Teman-teman bisa pause video ini terus bisa baca ya apa saja di sini best practices-nya. Jadi yang pertama itu bisa kita define product vision and product scope, ini biasa ya dalam project pembangunan pangkal lunak, pasti kita harus mendefinisikan dulu product vision-nya apa dan product scope-nya apa. Jadi suatu produk itu harus punya visi gitu ya. Misalnya kenapa kita harus membangun suatu perangkat e-learning dalam kampus. Nah itu harus ada visinya. Oh untuk memfasilitasi misalnya, memfasilitasi mahasiswa yang di pelosok yang jauh yang mungkin tidak bisa hadir di perkuliahan kampus secara offline, maka difasilitasi secara full online. Nah itu adalah product vision ya. Salah satu poinnya adalah seperti itu. Nah, kemudian bisa dikaitkan juga dengan bisnis ya. Jadi kalau ada suatu produk itu dibuat maka mungkin bisnis akan naik 2 kali lipat dan seterusnya ya, itu product vision namanya. Lalu ada product scope di mana
ada ruang lingkup aplikasi yang nanti akan dibangun gitu ya, ada ruang lingkup bisnis yang nanti akan dieksekusi oleh aplikasi di mana itu nanti akan mendukung product vision. Nah itu pertama didefinisikan dulu. Kemudian yang kedua kita harus mendefinisikan user classes dan karakteristik mereka. Jadi user kan banyak ya, dalam satu divisi itu banyak manusianya ya. Ada staf biasa, ada sekretarisnya mungkin, ada kepala divisinya dan lain-lain. Nah, yang pasti dalam satu organisasi kan beda-beda tugasnya dalam pekerjaan. Staf itu juga mungkin dibagi lagi ya ke dalam beberapa pekerjaan, di mana memang bisa jadi satu pekerjaan itu dilakukan oleh banyak orang. Jadi ada beberapa orang yang mengerjakan itu. Nah, maka di situ kita harus identifikasi dulu user classes-nya ya. Ini adalah staf untuk mengerjakan A. Ini adalah fungsi untuk staf mengerjakan B dan seterusnya. Lalu kita lihat karakteristik dari user classes-nya masing-masing ya. Kemudian kita harus memilih product champion dari setiap user classes yang ada. Ya. Misalnya ada 10 staff untuk mengerjakan pekerjaan X. Nah dari 10 staff itu harus kita cari ya sekitar 1 atau 2 orang mana yang memang user di mana dia mengerjakan pekerjaan X itu dengan baik. Artinya dia tahu syarat dan ketentuannya, dia tahu aturan-aturan perusahaan yang tidak melanggar ya ketika dia mengerjakan si X itu. Nah itu kita harus tahu. Jangan sampai dari 10 orang itu kita ngerekrut yang paling males di antara ke-10 itu. Jadi kalau yang paling males itu kita nggak akan ketemu solusinya karena ya namanya juga males gitu ya. Karena nanti kalau kita ngomongin produk champion pasti dia akan ada tanggung jawabnya gitu ya. Nah, kita harus memilih siapa yang bisa kita pegang ya dari setiap user classes yang ada. Ya kalau kita ngomongin kepala divisi dia 1 orang ya tinggal dia aja kita pegang gitu ya. Tapi kalau staff yang lain yang jumlahnya bisa banyak ya udah puluhan, ya ratusan mungkin. Nah itu siapa yang bisa kita jadikan user champion, product champion, nah itu kita harus tentukan gitu ya. Lalu kita harus membuat suatu focus group ya untuk beberapa typical user. Ini kita ngambil sampel aja. Ya. Jadi misalnya tadi contohnya dari 10 orang, staff nggak perlu 10-10-nya kita jadikan grup ya untuk kita ajak diskusi, tapi cukup kita cari 3 orang gitu ya atau 4 orang, di mana salah satunya adalah product champion gitu ya, untuk memberi insight saja ya, bukan untuk diajak berdebat ataupun berantem. Nah, lalu kita bekerja dengan user yang representatif. Artinya kalau saya ingin mengetahui bagaimana sistem keuangan di perusahaan itu berjalan, itu tanyalah sama orang keuangan gitu, jangan tanya sama security atau tanya sama OB. Atau bahkan bertanya ke beda divisi itu jangan. Jadi bekerjalah dengan user yang representatif. Ya, karena dialah yang nantinya atau mereka lah yang nantinya akan mengeksekusi aplikasi yang kita buat. Kemudian kita identifikasi sistem event dan respon. Eventnya mau seperti apa? Ya, bisa misalnya event itu adalah misalnya gini, ketika dosen udah ngasih nilai ke mahasiswa, maka nilai tersebut harus divalidasi dulu oleh dosen. Ya, sebelum nilai itu divalidasi, maka dosen masih bisa mengubah nilai mahasiswa. Tapi kalau udah divalidasi, dosen tidak bisa lagi mengubah nilai mahasiswa. Gitu ya, kalaupun nanti ingin diubah, maka validasinya harus dibuka oleh yang berwenang. Ya. Takutnya gini, dosen tersebut memberikan mahasiswa si A itu nilai A, nilainya A misalnya ya. Si X lah ya, si X itu nilainya A. Di semester 7 ketemu lagi dengan mahasiswa A itu, mahasiswa X itu. Mungkin berselisih paham sehingga nanti nilai algoritmanya di semester 1 digantinya jadi C. Ya. Nah untuk menghindari hal itu maka ada yang namanya sistem event ya. Jadi seperti apa? Kemudian responsnya juga kayak gimana? Ya sistem responsnya mau kayak gimana? Mau di timer misalnya, kalau dosen itu di timer biasanya. Jadi kalau sudah habis semester maka event itu segera ditutup. Jadi dosen tidak bisa lagi mengubah nilai mahasiswa dengan alasan apapun. Ya karena sudah terjadi, sudah ada nilainya, udah selesai. Sudah diklarifikasi, semuanya selesai. Jadi tidak ada lagi alasan-alasan pribadi yang bisa mengubah nilai-nilai tersebut. Ya gitu kira-kira ya. Lalu
Hold elicitation interview, jadi kita bisa melakukan elicitation interview. Jadi kita lakukan, kemudian kita lakukan workshop gitu ya, kalau misalnya dibutuhkan workshop untuk menggali lebih dalam kebutuhan gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan observasi ya, bagaimana setiap orang itu melakukan pekerjaannya, apakah benar yang kita tanyakan tadi mereka lakukan gitu ya. Misalnya dia bilang, oh penanganan dalam pengiriman barang itu biasanya maksimal 3 hari. Nah kita lihat tuh 3 hari enggak gitu ya. Ternyata lebih, nah kalau lebih apa alasannya gitu ya, atau lebih cepat. Nah kita bisa observasi gitu ya dalam proses elicitation ya. Kemudian kita bisa lakukan kuesioner ya, distribusi kuesioner. Kemudian kalau ada dokumen-dokumen perusahaan mengenai aturan-aturan perusahaan atau dokumen dari pemerintah, undang-undang ya, itu bisa kita lakukan analisis dokumen. Kemudian kita bisa mengecek ya problem report ya, kalau misalnya perangkat lunaknya udah ada gitu ya, ada kesalahan apa saja ya dalam sistem yang sekarang untuk nanti kita munculkan solusi-solusi ya yang berkaitan dengan solusi yang ada saat ini terhadap masalah saat ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan existing requirement apabila memang project yang kita lakukan ini mirip ataupun sama ya. Nah ini adalah good practices, jadi kita tidak perlu lagi mengulang dari awal untuk melakukan proses elicitation. Oke, nah selanjutnya di requirement analysis itu ini adalah tahapan yang ini ya. Nah yang ini ya, elicitation, analysis, specification, dan validation ini harus diingat-ingat ya. Nah untuk requirement analysis, good practices-nya apa? Yang pertama kita bisa memodelkan application environment-nya dulu. Misalnya kita modelkan arsitekturnya, kita modelkan dia diaksesnya pakai PC, pakai jaringan internet, pakai API dan lain-lain, kita bisa model ini dulu. Kemudian kita bisa membuat user interface dulu di awal gitu ya, sebagai prototype. Mungkin kalau aplikasinya kita bisa pakai just in mind ya, just in mind itu atau aplikasi yang lain ya yang dimana kita bisa bikin mockup. Tapi mockup itu user itu udah bisa berinteraksi walaupun tidak ada event atau aksi yang dilakukan. Ya, itu bisa kita lakukan itu dulu karena memang biasanya user itu kalau udah kelihatan gambar aplikasinya baru dia tahu kebutuhannya walaupun memang secara fungsional dia belum bekerja sama sekali si aplikasinya. Kemudian kita lakukan kelayakan requirement-nya ya, kita analisa di sini kelayakan requirement-nya, jangan sampai requirement-nya yang mustahil ya. Oh buatkan saya aplikasi yang bisa bekerja sendiri ya, nggak mungkin gitu ya. Tetap pekerjaannya itu dilakukan manusia, aplikasi mungkin hanya menampung data saja, mengkalkulasi, membatasi kegiatan, membatasi warning-warning terhadap tenggat waktu misalnya ya, terhadap pekerjaan, cuman sampai situ aja gitu ya. Nah kita lakukan kelayakan requirement dulu, jangan sampai minta yang aneh-aneh gitu ya. Dan kita lakukan prioritasi requirement yang memang sangat penting. Yang tidak terlalu penting mungkin kita bisa simpan-simpan di awal, di akhir maksudnya, agar yang kritikal itu bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita bisa membuat data dictionary dari segala hasil yang kita dapat di elicitation ya, dari membaca dokumen, dari menganalisa apa gitu ya. Misalnya kita dapat report berupa KHS ya, KHS. Nah KHS itu kita mau jadikan bentuk data dictionary, nantinya akan diimplementasikan ke basis data misalnya. Nah kita bikin dulu, di KHS itu ada apa saja, oh ada NIM, ada nama, ya nanti ada mata kuliah, ada nama ada kelas ya, ada macam-macam gitu, ada semester dan lain-lain. Kemudian kita modelkan requirement-nya, bisa menggunakan use case diagram apabila pendekatannya berorientasi objek, atau data flow diagram apabila pendekatan development-nya nanti akan berbasis prosedural ya. Lalu kita analisa interface yang ada gitu ya. Jangan sampai kita membuat aplikasi tapi orang tidak familiar dalam menggunakannya. Gitu ya. Jadi kita sesuaikan aplikasi interface yang kita bangun nantinya gitu ya. Sesuai dengan sistem and the outside world, artinya kita samakan persepsi experience-nya gitu ya dalam menggunakan aplikasi itu dengan aplikasi yang biasanya mungkin user gunakan sehari-hari agar user sudah terasa familiar gitu ya ketika menggunakan itu. Ya seperti posisi menu, seperti login ya harus ada forgot password-nya misalnya nanti dikirim token dan lain-lain gitu ya.
terus biasanya ada sidebar menu sebelah kiri, ada top menu di atas, ada header, ada footer, ada konten di kanan atau di tengah, ada sidebar nih mungkin di kiri kanan gitu ya. Nah itu disesuaikan dengan user interface aplikasi-aplikasi yang ada, terbuka, dan memang biasa dipakai oleh para user. Kemudian kita allocate requirement to subsystem apabila ada subsystem yang nanti akan menggunakan suatu fungsi dari aplikasi yang kita bangun, kita alokasikan itu nanti akan dikembangkan kemudian. Nah, itu adalah good practices dalam requirement analysis. Ya. Lanjut ke requirement specification. Nah, apabila kita memang bingung mencatatnya, ya, apa saja sih requirement-nya gitu ya, kita bingung nyatetnya. Nah, kita bisa gunakan, kita bisa adopsi nih requirement dokumen template. Seperti yang kita tahu dalam software requirement ya, ada yang namanya SRS, Software Requirement Specification. Nah, itu aja tuh kita adopsi ya. Untuk apa? Mendokumentasikan semua requirement yang nantinya akan kita eksekusi gitu ya. Lalu kita bisa identifikasi requirement origins, jadi asal-asal requirement-nya gitu ya. Lalu standar-standar requirement yang ada seperti CRUD ya, create, update, delete udah jadi standar gitu ya. Nah, dan itu posisinya bisa ada di mana gitu ya dalam suatu dalam suatu fitur atau fungsi dalam perangkat lunak. Kemudian kita bisa melabelkan sesuatu yang unik untuk setiap requirement. Kadang-kadang fungsi aplikasi itu tidak harus, bukan kadang-kadang ya, fungsi aplikasi itu tidak selalu CRUD ya, create, read, update, delete, tapi ada fungsi-fungsi yang memang dia sifatnya unik kayak tadi misalnya. Dosen hanya bisa mengubah nilai sebelum nilai tersebut divalidasi ya. Kalau udah divalidasi maka dosen pun tidak bisa mengubah. Maka perlu otoritas yang lebih tinggi lagi untuk mengubah itu. Nah, bentuk otoritasnya mungkin bisa dibuka lognya dosen ngubah lagi atau memang yang ngubah bukan dosen lagi gitu ya. Namun tercatat ya nilai terakhir itu berasal dari dosen kapan waktunya atau berasal dari external user ya. Bisa sistem, bisa orang ya. Nah, di situ kita bisa labelkan ya. Untuk masing-masing requirement di mana requirement itu yang sifatnya unik. Kemudian kita bisa merekam bisnis rule, ya ada bisnis rule di situ ada proses bisnisnya, ada dokumen-dokumen yang terkait, gitu. Kayak misalnya kita mau bikin sistem cuti ya cuti kan nggak bisa sembarangan ya, biasanya sesuai dengan undang-undang pemerintah. Kalau cuti hamil hanya wanita gitu ya, pria tidak. Cuti besar itu per 5 tahun, cuti tahunan itu maksimal 12 hari. Ya dan lain-lain. Gitu ya. Nah, itu kita bisa sesuaikan tuh ya. Ketika kita ingin membuat suatu aplikasi cuti ya, cuti pegawai dalam suatu organisasi, maka kita harus menyimpan bisnis rule-nya mereka. Bisa jadi misalnya gini, undang-undang bilang maksimal 12 hari dalam setahun. Nah, kalau misalnya perusahaan itu hanya 5 hari misalnya ngasih cuti ya nggak masalah gitu ya. Karena masih sesuai dengan undang-undang gitu ya. Jadi aplikasi itu nantinya dibuat itu jangan sampai orang bisa berbuat curang tanpa memiliki teknik hacking, tanpa memiliki skill hacking gitu ya. Jadi jangan sampai orang itu bisa ngakalin data di aplikasinya, padahal dia tuh nggak punya teknik hacking sama sekali. Memang aplikasi itu jadinya nanti memfasilitasi orang berbuat jahat ya, karena apa? Karena ada kegagalan dalam menangkap proses bisnis gitu ya. Jadi misalnya ada proses bisnis nih dari A harus ke B dulu. Oh di aplikasinya nggak dicek nih B-nya itu, nantinya di skip tuh ke C tanpa melalui B. Padahal secara aturan nggak boleh, tapi aplikasinya membolehkan kan itu yang jadi lucu ya. Nah yang terakhir jangan lupa ketika udah ngomongin requirement specification kita sesuaikan antara functional requirement dengan yang non fungsional. Misalnya username dan password ya, passwordnya kita simpan menggunakan MD5 misalnya terenkripsi gitu ya. Kalau ada pesan-pesan menuju ke internet maka dienkripsi dulu menggunakan teknik apalah gitu ya macam-macam. Atau ketika menyampaikan informasi harus sesuai dengan etika, jadi nggak bisa lo gue gitu ya. Misalnya ada surat itu ada Bapak, selamat datang, apa pas login ya, selamat datang Bapak siapa gitu ya. Nah itu jangan jangan cuma nama doang misalnya. Nah itu kita spesifikasikan non functional requirement-nya. Ya kalau memang masih belum paham non functional requirement silakan bisa googling ya atau
melihat video saya yang lain yang mengenai functional requirement dan non-functional requirement. Nah kemudian untuk good practices tahap validasi gitu ya, ada 4 nih yang biasa dilakukan orang. Yang pertama dia akan review requirement-nya. Jadi kalau review itu nggak cuma ditandatanganin atau dicentang oke 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 gitu ya, atur-atur aja, enggak gitu ya, tapi memang di-review. Apakah requirement ini layak dibangun sekarang ya, layak dibangun dalam tempo sekian lama gitu ya, layak dibangun dengan sumber daya yang ada gitu. Jadi itu semua harus di-review, jangan sampai nanti requirement-nya terlalu besar, sumber dayanya nggak ada gitu ya. Artinya mungkin jumlah jumlah programmer yang akan mengeksekusinya dikit atau mungkin duit perusahaannya dikit gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Di-review dulu. Sehingga aplikasi yang nanti dibuat menjadi layak ya, worth it dari sisi perusahaan dan dari sisi developer. Artinya perusahaan itu membayar sejumlah uang ke developer untuk dibikinkan itu. Ya, untuk mendukung bisnisnya dia. Nah, developer pun mendapatkan uang dari perusahaan dari jasa pembuatan aplikasi. Jadi sebenarnya antara customer ya, yaitu perusahaan dengan developer pihak ketiga itu harusnya sama-sama menguntungkan, gitu ya. Jadi jangan sampai hanya menguntungkan di satu pihak saja. Kemudian requirement-nya kita lakukan uji coba, gitu ya. Kita lakukan uji coba dengan apa? Dengan bahasa narasi aja, ya. Misalnya gini, tadi kita ngomongin cuti. Kalau cutinya diambil lebih dari 12 hari, gimana gitu ya. Atau misalnya tidak ada yang ngambil cuti itu gimana gitu ya. Kita tes requirement-nya apakah itu possible dilakukan atau tidak gitu. Jangan sampai aplikasinya udah jadi tapi ternyata di dunia nyatanya itu tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, itu juga akan mendukung ke tahap yang keempat ini, simulate the requirement. Kita simulasikan ya requirement-nya sehingga memang apa yang dibuat itu menjadi possible untuk dibuat. Ya jadi jangan sampai nanti ada request yang aneh-aneh untuk membuat aplikasi yang aneh-aneh gitu. Nah itu kita harus banyak mensimulasikan ya karena apa ya, data yang masuk nanti itu kan adalah data yang harus benar-benar berkualitas ya. Jadi harus dari sumber yang berkualitas juga. Jadi jangan sampai proses requirement ini menjadi gagal gitu ya, karena biasanya orang menggampangkan, ah gampang nanti aja atau oh ya sudah, oh nggak enak gitu ya. Nah itu jangan gitu ya, karena inilah biasanya fase-fase yang bisa dijadikan fase untuk menjadi acuan berapa harga dari aplikasi yang akan dibangun gitu ya, berapa banyak sumber daya yang akan digunakan gitu ya, berapa lama waktu yang akan dipakai dalam pembangunan ini. Lalu ada resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam membangun ini dari requirement ini dan seterusnya ya. Jadi di validasi ini memang benar-benar harus divalidasi gitu ya. Membutuhkan waktu, iya gitu ya. Nggak ada kerjaan yang instan gitu ya. Semua membutuhkan waktu, membutuhkan ilmu, membutuhkan tenaga dan biaya. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu ke semua tahap tadi kita bisa lakukan manajemen. Makanya di sini juga adalah yang namanya requirement management best practices. Artinya kapan kita lakukan ini, di mana, berapa orang, berapa lama, kapan kita lakukan ini, seperti apa caranya. Nah semua itu kita lakukan suatu proses requirement management nantinya dan kita akan bahas ini di video atau materi terpisah. Nah good practice-nya seperti apa nih ya sebagai informasi awal. Yang pertama kita harus mengestablish, mengeluarkan requirement change control process. Artinya kalau ada perubahan ya nanti di tengah jalan, nah perubahan itu gimana cara mengakomodasinya? Apakah memang requirement itu di fase awal requirement itu ada perjanjian kalau ada change requirement 10% dari total itu diakomodasikan gratis, atau kalau ada perubahan maka ada biaya tambahan lagi. Nah itu kita harus establish dulu di awal, jadi akadnya jelas. Kemudian ada perform impact analysis on requirement change. Kalau ada perubahan requirement, apa akibatnya terhadap requirement yang lain? Atau apa akibatnya terhadap waktu, terhadap resource, terhadap biaya gitu ya. Nah itu kita harus lakukan itu. Gitu ya. Kemudian kita harus establish lagi juga baseline and control version of requirement sets.
Biasanya requirement itu ada versi 1. Kalau ada perubahan minor versi 1.1. Ada perubahan lagi 1.1.2. Perubahan mayor versi 2 gitu ya. Nah, kita harus persiapkan yang namanya versioning control dari suatu dokumen requirement nantinya. Kemudian kita harus memaintain a history of requirement change. Jadi perubahan-perubahan dari perubahan requirement dari awal hingga akhir project itu kita harus maintain. Ya, jangan sampai kita menagih tapi tidak ada historinya. Kenapa itu ditagih gitu ya? Kita harus catat bahwa oh ini adalah harga untuk 10 requirement karena Bapak minta 2 requirement lagi maka ini adalah tagihannya. Atau requirement-nya ternyata tidak sesuai maka itu harus dimodifikasi, ini adalah tagihannya. Itu harus dicatat historinya agar ya pihak customer dan pihak developer itu sama-sama ada pembuktian ya terhadap pembangunan perangkat lunak nantinya. Kemudian kita harus melakukan track status untuk setiap requirement. Ini udah beres belum? Ini udah beres belum? Ini harus dikerjakan setelah ini atau ini bisa dikerjakan secara dikerjakan di akhir ya. Ini yang menjadi prioritas dan lain-lain itu kita harus bisa track statusnya. Kemudian kita harus bisa track juga isunya. Ya kalau ini maka resikonya apa? Kalau ini dilakukan maka akan mungkin terjadi apa dan seterusnya. Kemudian kita harus memaintain requirement traceability matrix. Nah ini kalau kita ingin menggambar use case ya. Jadi jangan sampai nanti ada requirement yang tidak terimplementasikan. Nah makanya kita harus memanajemen traceability matrix ya. Traceability matrix ini apa? Silakan di Google ya. Ini bentuknya seperti table ya, di mana table itu akan mencatat mana fungsionalnya, mana requirement-nya. Artinya fungsional itu yang nanti akan dieksekusi oleh aplikasi, requirement itu yang ditangkap daripada user. Jadi disamain. Ya jangan sampai nanti aplikasinya fungsinya ada, tapi tidak ada yang make. Nah itu menghindari itu atau dibalik. Ya, yang mau make ada di aplikasinya fungsinya nggak ada. Nah itu adalah kesalahan di pembuatan traceability matrix. Walaupun memang gitu ya, banyak orang yang menyepelekan ngapain bikin repot-repot traceability matrix gitu ya. Ya karena fungsinya banyak ya. Tapi karena memang apa ya kebanyakan engineering dadakan gitu ya yang tidak banyak atau tidak kuat ilmunya dalam suatu proses rekayasa maka akal-akalan aja gitu ya, diakal-akalin ya kayak tukang aja ya. Oh ini gini-gini, oh diakalin aja gitu. Karena apa? Ilmu engineeringnya itu terbatas. Kemudian kita gunakan suatu engineering management tools ya, pakai aplikasi. Bisa pakai Jira, bisa pakai Trello, bisa pakai apa untuk memanage requirement yang ada, mana yang udah, mana yang belum, ya manage timeline juga gitu ya. Memanage sumber daya juga ya dan lain-lain ya. Banyak yang bisa dimanfaatkan menggunakan management tools ya, requirement management tools. Nah, untuk menghasilkan knowledge ini juga ada good practices-nya. Knowledge itu apa? Artinya kita mau bikin apa, kita kan butuh tahu apa dulu gitu ya. Kita butuh knowledge dulu dari sesuatu yang ingin kita cari solusinya. Nah, di sini kita bisa melakukan training dulu terhadap bisnis analisis yang ada. Ya. Kita bisa mengedukasi stakeholder tentang terhadap pentingnya requirement. Ini kadang-kadang stakeholder itu taunya pokoknya saya punya duit nih, lu buat, fungsinya apa ya, pokoknya lu buat, gue tau jadi ya, nggak bisa gitu ya. Dalam pembangunan perangkat lunak diperlukan kerjasama yang baik ya antara developer dan customer. Karena perangkat lunak itu adalah intangible, nggak bisa diukur, nggak bisa dipegang gitu ya, kayak gini gitu ya. Artinya nanti harga yang terkait pun menghitungnya dengan cara yang berbeda. Bukan dari sisi material, kalau ini plastik, tapi dari sisi yang lain ya. Nah itu ada caranya ngelihat ya berapa bagaimana cara menilai suatu benda yang intangible ya. Kemudian kita bisa mengedukasi developer terhadap application domain. Ini aplikasinya mau bikinnya seperti apa, perlunya apa, perlu API atau enggak dan lain-lain. Kalau memang perlu kita harus ngapain, gitu ya. Kita perlu edukasi developernya, lalu kita harus mendefinisikan requirement engineering process yang tadi. Nah ini kita harus lakukan gitu ya.
kita edukasi juga agar itu dilakukan. Gitu ya. Kemudian kita membuat suatu glossary atau glossary ini apa? Kamus data lah ya. Ya kamus lah seperti itu gitu ya. Nah, untuk project manajemennya pun ada good practices-nya. Jadi kalau project management ini adalah kumpulan orang-orang gitu ya yang akan memanage si project itu. Ya. Biasanya yang pertama kita harus memilih ya development life cycle-nya dulu. Tergantung dari sumber daya dan keadaan, lalu waktu dan biaya. Apakah pakai agile selalu bagus? Enggak juga. Kalau memang tidak siap, maka malah akan jadi buruk gitu ya. Kadang-kadang banyak tuh ya project-project wah pakai Scrum keren, tapi pas lihat ke dalam, wah mana ada Scrum-nya ini gitu ya. Jadi pilihlah ya. Jadi yang tradisional pun seperti waterfall, prototype itu masih juga layak dipakai zaman sekarang ya tergantung dari kondisi yang ada. Jadi jangan wah Scrum biar apa? Biar kekinian, tapi secara teknis enggak Scrum itu jangan. Justru akan bikin pusing gitu ya. Akan bikin bingung sendiri karena apa kaidah-kaidah dalam agile dan kaidah-kaidah yang diterapkan dalam Scrum seperti sprint ya, retrospektif, terus backlog dan lain-lain itu tidak diterapkan ya. Jadi ngapain? Gitu ya. Jadi bikin bingung aja. Kemudian dalam requirement kita harus lakukan plan ya, kemudian estimasi effortnya, kemudian kita harus ada base project plan and requirement, jadi ada base projectnya lah gitu ya, ini kira-kira berapa lama ada base projectnya gitu sebelum kita mengacu ke detail gitu ya. Kemudian ada requirement decision maker ya, jadi project management ya, si project manajernya itu bisa memegang orang untuk dijadikan decision maker. Kemudian negosiasi project komitmen ya. Jadi kalau ada requirement change ya, ada perubahan requirement, ada komitmennya nih gitu ya. Ya seperti tadi kita kenakan cas atau memang difasilitasi. Kemudian kita lakukan analisa dokumen, analisa dokumen, lalu manage requirement related risk, ya resiko-resiko ini ada di umbrella activity. Ya seperti apa umbrella activity silakan cek di video saya di bagian software engineering ya atau rekayasa perangkat lunak. Kemudian kita lakukan track the effort spent on requirement, gitu ya. Kita lakukan penelusuran terhadap effort yang dikeluarkan selama proses requirement. Ya bisa jadi effortnya beda-beda ya untuk melakukan wawancara, effortnya beda, kuesioner beda, rapat beda. Kalau rapat kan harus ada konsumsinya gitu ya dan lain-lain. Kemudian kita review lesson learn. Jadi kita bisa evaluasi lah ya apakah kegiatan requirement yang kita lakukan ini udah cukup baik atau enggak ya. Dan itu nanti akan bisa kita gunakan di project selanjutnya. Ya practice make perfect lah gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu akan kita lakukan lagi nantinya tapi dengan cara yang lebih bagus atau lebih baik. Nah ini adalah beberapa implementasi requirement proses. Jadi ada yang value-nya tinggi, sedang dan rendah. Ya, dan tingkat kesulitannya ada tinggi, sedang dan rendah juga. Jadi value-nya tinggi nih, difficulty-nya tinggi. Apa yang dilakukan? Define requirement engineering process. Nah ini susah ya. Ini susah banget dilakukan, tapi ini kalau nggak dilakukan bisa bahaya. Base plan of requirement ini juga susah dilakukan gitu ya, karena base plan on requirement itu masih ngawang-ngawang ya berdasarkan histori terdahulu aja kita melakukan requirement, kita bikin rencananya. Ini sulit, tapi value-nya tinggi. Kalau nggak dilakukan bahaya. Renegotiate komitmen ini juga sama. Kalau ini nggak dilakukan di tengah jalan kelenger, perjanjian awal adalah 10 requirement harganya 10 juta, tiba-tiba jadi 100 requirement harganya masih 10 juta, ini bahaya gitu. Lalu difficulty-nya tinggi tapi value-nya medium, itu ada beberapa juga maintain requirement dan lain-lain yang teman-teman bisa pause ya dan bisa baca. Tapi yang difficulty-nya tinggi, value-nya low nggak ada. Jadi ngapain kita susah-susah gitu ya, tapi nggak ada value-nya. Gitu ya. Nah untuk sampai akhir yang value-nya rendah tapi kesulitannya rendah juga itu adalah examine problem reports. Ya. Jadi di sini ada beberapa report yang bisa dibaca problemnya apa itu sebenarnya gampang tinggal dibaca aja tapi value-nya juga tidak terlalu tinggi. Ya. Nah jadi silakan di sini teman-teman bisa pause dan teman-teman bisa baca dulu ya. Untuk implementing requirement process yang mana yang memang harus diprioritaskan tentunya di sini ya.
karena value-nya high. Tapi ada juga sih yang value-nya high tapi difficulty-nya low, artinya itu mudah dilakukan ya, seperti mengedukasi developer tentang application domain ini lebih mudah ya, karena misalnya oh kita butuh API, ya udah programmernya kita tinggal kursuskan untuk bagaimana cara meng-create API menggunakan REST misalnya, ya udah gitu ya. Low kan difficulty-nya karena kita tinggal bayar orang lain yang ngerjain ya, pihak ketiga yang akan men-training bukan kita gitu ya. Tapi value-nya high. Kenapa? Karena kalau itu nggak dilakukan oleh si programmer, nggak jadi aplikasinya ya. Resiko-resikonya bisa tinggi terjadi gitu ya. Dan seterusnya di sini ada kombinasinya. Jadi cara bacanya begitu ya. Jadi ada value-nya tinggi, rendah, sedang dan rendah. Kemudian ada tingkat kesulitannya juga, sedang, tinggi dan rendah. Ya, untuk tiap-tiap hal yang kita lakukan di ini tadi ya, di good practices ini tadi, gitu ya. Nah, intinya do it on your own, lakukan sendiri ya, do it on your own, lakukan sendiri dan ini akan jadi pengalaman dan untuk bisnis analis ini adalah good practices yang bisa Anda gunakan ya dalam memperoleh suatu requirement sehingga nanti di project pembangunan di development-nya itu tidak kesulitan. Untuk itulah Anda sebagai bisnis analis itu gajinya gede gitu ya, karena Anda melakukan pekerjaan yang sangat-sangat sulit ya dari sekelompok atau sekumpulan proses development life cycle. Baik, itu saja dari saya untuk video kali ini. Ya, semoga informasinya berguna. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.